Halo teman-teman, sekian lama tak hadir dan kali ini langsung saya bawakan hasil perdebatan antara Sofiatul dengan, ya kalian mungkin tidak akan asing dengan Rizal Motor yang sering berdebat dengan Edis TV teman-teman. Kali ini argumennya mungkin ranah-ranah sangat sensitif sekali ya, tetapi ini menjadi pembelajaran kepada kita. Saya juga kalau memang tidak sesuai dengan ranah diskusi ataupun perdebatan itu, saya juga mengatakan hal-hal seperti ini tidak perlu diucapkan. Bagaimana ini menjadi pembelajaran kepada kita? Coba dengarkan ini teman-teman. Ya, aku nggak bisa buka data sekarang. Kamu ngerti lah. Nggak bisa buka data, nggak bisa buka data. Rizal, kamu tuh gini loh, kamu itu kalau ngomong jangan memalukan umat muslim. Pengikut Nabi bertompel itu aja udah malu. Kalian ngikutin Nabi bertompel aja udah malu. Sekarang kamu naik ke Komal saya tambah kau bikin malu, ya. Sekarang saya tanya sama kamu, udah deh kalau gue tanya lu tentang Quran nggak tahu apa-apa, ya. Aku tidak pernah ketemu orang Islam itu yang paham Al-Quran. Paling lancar bahasa Arab sih Wifi Naja itu pun cuma lancar bahasa Arab doang ya. Paham kamu? Karena kamu percuma, aku tanyain apa juga lu kagak tahu. Di mana itu Sofi? Sirah Nabawiyah nggak pernah baca, hadis nggak pernah baca. Lalu kau sebagai umat Uclim, apa yang kau ketahui tentang ajaranmu? Yang cantik jelita yang bernama Sofiatul, aku boleh bicara nggak? Loh, aku tanya apa-apa tentang Quranmu kamu nggak tahu kok. Nggak boleh. Sofi, kalau kau kapan-kapan jalan ke Sumatera Barat ya, kau telepon aku aja, biar aku jadi pemandumu di sini. Oh gitu. Terus aku mau dibawa kemana sama Rizal? Memperlihatkan kepadamu betapa indahnya ciptaan Tuhan semesta alam. Ya ciptaan Tuhanku, emang Tuhanmu yang nyiptain. Bagaimana mungkin Tuhan bisa menciptakan alam yang begini indah, Sofi? Sementara dia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Loh, justru dia menyelamatkan. Rizal, kamu salah. Sofi. Tuhan Yesus datang, dengar. Sekarang aku bicara. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Kamu dengar. Kalau kamu kan bilang Tuhan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Kamu salah. Di dalam pandangan Alkitab, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk menyelamatkan manusia. Maka Yesus berkata, untuk waktu dan saat seperti inilah aku datang dan dilahirkan, yaitu untuk menyerahkan nyawaku. Itulah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yesus berkata apa? Anak manusia datang untuk menyerahkan nyawanya dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kalau kamu mengatakan Tuhan Yesus tidak menyelamatkan dirinya sendiri, memang bukan itu tujuannya, botol. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu bukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk menyelamatkan manusia. Maka dia menyerahkan nyawanya supaya kita bisa diselamatkan, botol. Jadi narasi kamu udah salah. Tuhan Yesus kok tidak bisa menyelamatkan? Tuhan Yesus kok tidak bisa menyelamatkan dirinya? Nah karena memang untuk tujuan itulah dia datang ke dalam dunia, bukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, melainkan untuk menyelamatkan kamu dan saya, untuk mati menjadi tebusan bagi kita. Sofi, pertanyaanku kan manusia orang-orang waras itu kan penuh dengan pertanyaan. Lalu pertanyaannya, manusia yang mana yang telah diselamatkan Yesus? Coba, siapa yang telah diselamatkan Yesus? Apakah manusia-manusia yang mengumbar aibnya di hadapan orang banyak, mengatakan aku lagi dihamili oleh orang ini, anakku bagaimana? Lalu siapa tuh? Coba aku tanya. Di Alkitab saya tidur dengan kau sungguh berbeda rasanya. Ini anak-anak Tuhan begini yang diselamatkan. Jangan kemana-mana, kamu ini kemana-mana deh. Sekarang aku tanya, di Alkitab kitab mana, di ayat berapa ada seorang wanita mengatakan aku dihamili? Mana? Dihamili oleh siapa? Anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan itu mereka. Anak-anak Tuhan, ini kita lagi ngomongin Alkitab, anak-anak Tuhan. Kita dengar dulu aku. Rizal, kalau kamu mau bicara kelakuan manusia, teman saya sehari sholat 5 kali, perempuan walaupun dia nggak pakai jilbab, selingkuh sama laki-laki lain, punya anak dari laki-laki lain. Itu kelakuan nabimu, itu kelakuan ajaran nabimu. Jangan kemana-mana, yang kita bahas ini Quranmu, kok kemana-mana sih kamu? Kalau kamu bilang dihamili, teman-teman saya yang Muslim itu pada hamil di luar nikah semua. Paham kamu? Kamu jangan kemana-mana, kita ini lagi ngebahas Alkitab, kita ini lagi bahas kitab suci mana yang benar, kitab suci mana yang palsu. Jangan kemana-mana. Sudah jelas lah kitab kau itu kitab palsu yang enggak ada pertanggungjawaban sedikit pun. Bagaimana mungkin coba? Gara-gara kitabmu itu ya, contohnya tertulis di Hosea 4 ayat 14, tidak ada dosa bagi para tidak ada dosa bagi para pesundal. Maka itulah yang memotivasi kalian untuk melakukan hal-hal biadab tersebut. Ya, di mana di kitab Hosea mengatakan kita boleh bersundal dan berzina?
Paulus dibangkitkan lalu diadu Alkitab dengan aku. Kamu jangan Pasti kemana-mana. Tadi kau baca kitab Yosua, sekarang ke Paulus. Hosea 4 ayat 14 dikatakan seperti itu. Aku hafal Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Itu sudah dibuat. Semua. Hafal Alkitab. Sekarang pertanyaan saya. Ya, kamu mengatakan tadi jangan kemana-mana. Kamu kok kemana-mana sih ngomongnya? Satu-satu dulu, Rizal. Otakmu ini ya. Satu-satu dulu dibahas. Kamu tadi mengatakan di dalam kitab Hosea boleh bersundal. Di mana? Di mana diizinkan boleh bersinah? Itu di Hosea 4 kan udah bilang ayatnya. Hosea 4 nomor 14. Bacakan Nomor 14. Hosea Coba kau baca. 14. Hosea 4. Coba kau baca dulu. Kamu yang bacakan, kamu pernah hafal Alkitab. Kamu hafal Alkitab aja masih nyontek tuh, kamu masih lihat. Rizal, ini belum ada 5 menit loh. Belum ada 5 menit kamu sudah berdusta 2 kali. Belum ada 5 menit kamu sudah berdusta 2 kali. Kamu mengatakan aku paling hafal kitab Kejadian sampai Wahyu, kau bilang. Jangan kemana-mana, kamu nih orangnya ngomongin apa. Sekarang kita ngomongin kitab asli sama kitab palsu, ya. Sekarang kita ngomongin kitab asli sama kitab palsu. Kamu percaya nggak Tuhan itu maha tahu? Percaya. Sebagaimana yang telah ditulis di dalam Al-Quran di Al-Baqarah 255. Apa? Al-Baqarah 255 apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zallazi yasfa'u indahu illa biizni. Allah, akulah Tuhan semesta alam, ya, yang selalu hidup, ya. Kepunyaan aku mengatur langit dan bumi, milikkulah seluruh alam semesta, ya. Masa Tuhan yang begitu agung dan mulianya bisa lahir? Enggak, aku tanya, di mana di dalam Quranmu Allah itu maha tahu? Akal dan otak, Sophie, ya, apalagi dalam menentukan Tuhan yang begitu. Rizal, di mana di dalam Quran Allah itu maha tahu? Di mana? Nah, itulah Sophie, maka belajarlah kau lagi, ya. Udah jauh-jauh kau merantau ke negeri orang, semakin longor saja hidupmu. Di mana? Loh, malah lari dia. Abiyah ya, kaum Muslim Kristen. Halo Sophie. Sophie Abdul. Kamu Kristen apa pengikut Nabi bertompel? Kamu pengikut Paulus. Oh, saya bangga mengikuti Paulus. Karena Paulus mengajarkan hidup kudus. Bahkan saya tidak layak loh, tidak pantas untuk mengikut Paulus. Kenapa? Karena Rasul Paulus hidup. Sebentar, Abi, kamu kan tanya sama saya jawab. Jangan kepanasan, santai aja. Kamu mengatakan saya pengikut Paulus. Saya bangga menjadi pengikut Paulus. Kenapa? Pertama, Rasul Paulus patut diteladani dan patut dicontoh. Kamu tadi mengatakan saya pengikut Paulus kan? Paulus itu tidak pernah menikahi bocil. Dia tidak pernah menggauli budak. Dia memberikan teladan dan sunnah yang baik. Dia mengajarkan kasih. Dia mengajarkan perkawinan yang kudus. Dia mengajarkan, wahai suami-suami, kasihlah istrimu, istri taatlah kepada suamimu. Rasul Paulus mengajarkan kehidupan yang baik. Saya bangga ngikuti Rasul Paulus. Nah, kalau saya ngikutin nabimu, ya. Nah, kamu jangan menghujat. Kalau kamu mau diskusi baik-baik, kita diskusi baik-baik. Inilah kelakuan pengikut Nabi bertompel, teman-teman. Anda sudah lihat ya? Apa yang mereka lakukan? Penghujatan. Ini direkam ya, teman-teman ya. Anda rekam ini ya. Kasih tepuk tangan, teman-teman. Kasih tepuk tangan. Selama saya mengikuti Muhammad, Nabi bertompel, maka kelakuan akan seperti Abi Yahya ini. Ya, dari mulutnya keluar apa? Keluar kotoran. Paulus. Saya bangga mengikuti Paulus, karena Paulus tidak perlu menjadi penghujat seperti kamu. Raja segala dusta. Saya bangga mengikuti Rasul Paulus, karena Paulus orang yang jujur. Kalau Muhammad menggauli babu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jangan harapkan yang dihalalkan Allah. Gauli babumu, puaskan syahwatmu. Sophie. Jangan harapkan yang dihalalkan Allah. Kepergok di ranjang Hafsah, Muhammad gauli Maria Kiptia. Sophie gila. Kamu yang gila, masih ngikutin Nabi yang sukanya berzina. Sophie orang gila. Sophie. Jangan pernah ngikutin Nabi yang sukanya berzina.
Sudah selesai teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Apa yang kalian dapat dari perdebatan ini ataupun yang disampaikan oleh Ibu Sofiatul dan Rizal Motor ini? Menjadi pembelajaran kepada kita semua teman-teman. Kalaupun ada ranah diskusi yang dilakukan oleh perdebatan lintas agama, itu sesuai saja seperti apa yang kita ketahui disampaikan. Bagaimana argumen tanya jawab itu, jangan langsung menghujat teman-teman. Jadi artinya menjadi pembelajaran kepada penonton yang lainnya. Coba kalian tinggalkan di kolom komentar bagaimana pandangan kalian terhadap video ini tadi. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum, nyalakan loncengnya karena pada saat saya mengupload video terbaru kalian tidak akan ketinggalan notifikasinya. Terima kasih teman-teman yang sudah menjalankan. Salam kasih dari Terang Dunia.